lantang, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya apa kabar kalian semua teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Nah, tadi saya lihat ada dari kelas ini nih yang dijemput di lapangan. Siapa tuh kira-kira tuh? Nah, Rangga, kamu dari minggu kemarin juga ibu lihat tuh kamu udah telat juga tuh ya. Dijemput kan kamu minggu kemarin? Nah, ingat ya Rangga, buat minggu depan kamu nggak boleh telat lagi. Usahain 15 menit sebelum bel sekolah kalian udah ada di sekolah gitu tuh. Apalagi ini hari Senin nih. Aduh, jangan diulangin lagi ya. Oke. Ibu tahu dong kamu. Iyalah, ibu sering keliling kan di sini. Kamu yang baru kenal ibu. Ibu kenalan dulu ya. Oke. Jawab salam ibu saya lagi ya. Jawab afdal kita kenalan. Oke, Rangga dengerin ya Rangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Afifah. Saya di sini sebagai guru BK baru di sekolah ini. Sekolah cinta ini. Saya tinggal di Lebak, Batu Sejira. Ada yang tahu daerah Sejira? Ada yang tahu ya. Nanti kapan-kapan main sama ibu. Kayak nanti ibu tunggu ya. Terus apa nih? Apa kamu tunjuk-tunjuk tangan? Oh, ibu dari lulusan UIN SMA Banten. Jurusannya BKI. Kalian ada yang tahu nggak BKI apa? Coba kamu, siapa yang depan ini? Siapa? Oh, Putri. Tahu nggak singkatan dari BKI apa? Bukan guru. Kalian tuh salah penafsiran. Guru BK itu nggak seharusnya kayak mukul-mukul anak sekolah, itu nggak boleh ya. Mukul-mukul tuh nggak boleh sebenarnya. Hah? Itu menghukum, Cina? Bukan, kalian tuh udah salah tanggap. Jadi ibu pas kesini first impressionnya langsung jelek dong. Yaudah. Jadi ibu sedikit menjelaskan ya tentang apa itu BK. Nah, jadi bimbingan konseling itu nggak seharusnya menghukum, tapi lebih mengarahkan peserta didik ke jalan yang lebih benar, ke hal-hal yang lebih positif lah kasarnya gitu. Nggak selamanya guru BK itu terkenal kasar, terkenal suka menghukum murid-murid. Kayak kalian tuh, itu tuh Rangga baru pertama kali juga ibu masuk ke sini udah berantem tuh. Capek ibu. Soalnya ibu tahu dari guru lain kamu juga sering kayak gitu. Nah, jangan diulangin ya Rangga ya. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya tentang identitas ibu? Tadi kan udah, ibu jurusan BKI di Universitas yaitu UIN sama Banten. Ibu lulusan tahun kemarin. Ya, benar. Oh, oke, baik. Untuk perkenalan sudah cukup ya. Nah, ibu pengen tahu nih, kalian ini udah pada baca doa belum? Karena kan jam pelajaran pertama kan? Jam pelajaran pertama nih, ibu baru masuk pertama karena ini jamnya konseling. Udah pada baca doa belum? Coba kamu, siapa KM-nya? Ye, kamu. Oh, coba perkenalkan diri dulu, siapa namanya? Oh, Bagas. Coba Bagas pimpin doa dulu. Ya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Sebelumnya ada yang tahu nggak di ibu datang ke kelas ini mau ngapain? Gak ada yang tahu. Ya sudah. Jadi perkenalan kan sudah. Jadi untuk pertemuan sekarang ini, ibu pengen tahu sejauh mana kalian mengenal tentang apa itu BK. Boleh? Boleh. Nah iya benar, guru BK itu. Oke, terima kasih Putri. Jempol buat kamu. Aplaus ya. Dengerin Rangga tuh, guru BK itu nggak selamanya buat menghukum anak murid yang nakal, nggak selamanya kayak gitu ya. Kalian juga yang di belakang tuh dengerin ya. Kedengeran nggak suara ibunya? Nah, untuk pertemuan kali ini, ibu pengen tahu nih sejauh mana kalian mengenal teman-teman kalian gitu. Siapa aja sih yang kalian sukain buat diajak diskusi kelompok lah, untuk diskusi belajar gitu. Ibu pengen tahu. Nah, di sini ibu pengen kalian nyiapin kertas lembar. Di situ ada kasih keterangan nama dan umur juga boleh, jenis kelamin
Boleh, boleh, boleh. Hah, nomor absen? Gak usah nomor absen mah. Oh, ya. Nanti ibu kasih pertanyaan buat kalian. Ini tuh, ntar dulu, kalian tahu nggak tentang apa itu sosiometri? Tahu, tahu, tahu? Oh, kayaknya tahu ya. Nah, jadi sosiometri itu metode tentang pengumpulan data tentang pola dari suatu hubungan gitu kan, dan setiap individu ke antar individu lainnya atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Bisa dimengerti kalian semua? Oke, baik, terima kasih. Dari penjelasan ibu tadi ada yang mau dipertanyakan? Hah? Oh, oke. Jadi di sosiometri ini nanti ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan buat kalian semua. Jadi kalian tulis di kertas satu lembar yang tadi. Nanti ibu minta tolong untuk ketua kelasnya nanti dikumpulin ya, di kolektif aja. Oke? Ya, tuh. Bisa dimengerti kalian semua? Oke. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Tulis ya. Siapa saja yang kalian ingin diajak untuk belajar bersama? Coba. Ayo siapa? Langsung tulis ya, namanya aja. Jadi di situ tuh formatnya gini, nama kalian, ya, boleh nomor absen, jenis kelamin boleh, kalian mau ngisi juga jenis kelamin boleh. Kita sekalian kalau mau silahkan masukin. Yang jelas ibu pengen pertanyaan nomor 1 itu dijawab dengan benar ya, dan dengan jujur. Oke? Nah, dari format yang tadi langsung kalian jawab nomor 1, misalkan Dadan, jawaban nomor 1 boleh langsung diisi. Kalau misalkan kalian pengen apa sih namanya, pengen nulisin alasannya karena apa, boleh kalian jelasin gitu ya, sedetail mungkin boleh, atau sesingkat mungkin boleh. Oke, bisa dimengerti? Nah, baik. Oke, sudah semuanya? Sudah? Untuk pertanyaan nomor 2, yang di belakang kedengeran nggak suara ibu? Oke. Pertanyaan nomor 2 yaitu tentang siapa saja yang kalian bisa dimengerti teman-teman semua diajak untuk bekerja kelompok atau belajar bersama. Jadi kayak kembalikan dari pertanyaan nomor 1. Pinter. Udah? Bisa dimengerti kan? Oke, silakan kalian isi dulu namanya. Kalau mau ditulis alasannya juga boleh. Silakan. Nanti kalau udah ibu minta tolong buat KM. Siap? Oke. Minta tolong dikolektifin ya semuanya ya. Ya udah. Kasih. Gimana KM? Udah dikolektifin belum? Kalian semua udah selesai belum? Kalian semua udah selesai belum? Sampai ujung? Itu siapa yang ada di tembok tuh? Nah, udah selesai, Kasep? Udah, ya udah. Sok, mangga silakan KM dikolektifin aja ya. Nanti kasih ke ibu. Oh, ini. Oke, terima kasih ya buat KM-nya. Nah, di sini sudah ada kumpulan jawaban kalian, pertanyaan dari jawaban yang ibu sampaikan tadi. Dari data ini nanti ibu akan olah dan ibu akan sampaikan hasilnya pada kalian di minggu berikutnya. Nanti kita bertemu lagi di hari yang sama dan di jam yang sama juga. Ini hari apa? Hari Senin ya? Hari Senin di jam pertama ya, habis upacara. Nanti ibu kesini lagi. Kalian jangan bosan sama ibu ya. Oke, baik semuanya, terima kasih untuk antusiasnya. Mungkin hanya itu saja pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kalian yang mau istirahat aja. Ini ada waktu 15 menit lagi kan untuk ke MK berikutnya. Ibu kasih bonus ke kalian. Ya, sama-sama kalian. Assalamualaikum semuanya. Nah, kayak gini dong. Langsung rapi. Tuh, Putri juga langsung lirik tuh ke kamu tuh. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman? Tadi ibu dengar ya, gak ada yang jawab salam ibu tuh tadi. Ibu ulang lagi nih ya, keluar ya. Ucap salam ya. Yaudah ya, cukup. Apa? Oh, bagus dong, ada peningkatan, berarti kamu sekarang udah gak telat lagi upacara. Tadi berangkat jam berapa di rumah? Tuh kan. Nanti buat selanjutnya kamu berangkatnya jam segitu terus. Pokoknya diusahain jam 7.45 kamu udah di sekolah ya. Oke. Yaudah yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, dipimpin dulu coba KM-nya. Iya, dipimpin dulu ya. Amin. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini
Ibu sudah membawa hasil dari sosiometri kemarin, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan ke kalian ya. Ibu minta tolong buat KM bagiin ini hasilnya buat teman-teman semuanya. Soalnya di sini nggak ada proyektor, jadi Ibu susah buat nampilin hasil programnya di sini nih. Hasil data yang kemarin Ibu suruh, yang Ibu udah selesaikan maksudnya ya, maaf. Ya bisa kan? Oke. Dibagiin aja langsung ya. Oke, semuanya udah megang kan hasilnya? Coba kalian lihat dulu. Apa yang sekiranya kalian tahu? Oh, jatuh. Jatuh kan? Coba kalian lihat. Ibu minta satu ya. Soalnya Ibu ada di HP doang nih. Apa yang kalian tangkap dari hasil sosiometri tadi? Itu kan ada ini ya. Namanya itu ada sosiogramnya. Ada kan? Yang bulat itu tuh bulat. Terus ada panah-panahnya, itu namanya sosiogram. Ingat ya. Nah, dari hasil sosiogram yang tadi, kalian bisa lihat ya. Di bulatan ini nih, Ibu susah sih lihatnya. Pegang lagi aja. Ibu buka dari HP ya, biar enak. Nih, kalian bisa lihat nggak? Ini tuh namanya sosiogram. Nah, di sini kan ada panah-panahnya. Nah, itu menunjukkan si orang ini tuh milih kemana. Kalian bisa mengerti? Nah, ternyata dari berapa orang nih? Dari 32 orang yang di sini, 30 siswa yang di sini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara hubungan sosial di kelas ini tuh seimbang. Kenapa bisa disebutkan seimbang? Karena di sini ada 3 orang atau 3 nomor yang balance gitu. Sementara yang tidak yang dipilihnya 3 orang dan yang tidak dipilihnya 3 orang. Jadi menurut hasil dari sosiometri kemarin itu hasilnya itu seimbang. Cuman di sini ada beberapa orang yang tidak terpilih ataupun yang sangat memilih. Nah, Ibu lancungnya ke situ, khawatir di orang itu ada problem masalah atau apapun itu. Nah, nanti Ibu akan Ibu akan menjelaskan program BK Ibu untuk kedepannya seperti apa, dan kalian nyimak ya. Baik, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang layanan informasi. Nah, untuk bidangnya Ibu bidang sosial. Kenapa Ibu pilih bidang sosial? Karena kita ini sekarang sedang bersosialisasi. Jadi Ibu pengen tahu nih kalian itu bersosialisasinya itu kemana, seperti itu. Nah, tujuan dari layanan ini itu agar peserta didik memahami pentingnya berinteraksi dengan sekolah, dengan teman, dengan guru, dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, yang kedua itu peserta didik mampu memahami pentingnya berinteraksi, terutama antar teman sebaya, antar lingkungan, dia lebih berbaur gitu. Misalkan ini si siapa Rangga punya teman di kelas lain, itu bisa berbaur dengan baik itu. Jadi jangan berteman di satu circle itu sendiri. Ngerti? Nah, untuk metodenya di sini Ibu menggunakan konseling behavioral. Di mana konseling behavioral ini lebih memfokuskan kepada tingkah laku si peserta didiknya sendiri. Sayang banget ya, di sini nggak ada PowerPoint. Jadi awalnya tuh Ibu mau nampilin di sini nih PowerPoint juga gitu ya, biar kalian juga bisa ikut nyimak. Nah, di sini Ibu ada beberapa materi yang Ibu mau sampaikan. Di belakang, di balik, nah ya sosiogram itu ada materi, itu materi rangkuman dari Ibu. Untuk kalian yang mau dipertanyakan silahkan. Kalian tanyakan tentang satu materi di bidang sosial itu. Silahkan, jika ada yang ingin bertanya, silahkan Ibu langsung buka sesi pertanyaan kok. Ada yang ingin bertanya? Oh, caranya bagaimana? Caranya itu nanti Ibu ajak kalian, teman-teman ya, buat berdiskusi kelompok seperti itu, biar lebih berbaur sama yang lain. Ya, seperti itu. Terus nanti kalian kan otomatis ini ya harus mempresentasikan hasil belajar kelompok kalian. Ya, mengerti ya? Oke. Sedikit tentang pentingnya berinteraksi. Interaksi itu apa sih? Interaksi itu adalah suatu hubungan atau jenis tindakan yang terjadi ketika 2 orang subjek atau lebih yang mempengaruhi dan memiliki efek satu sama lainnya. Jadi dari efek itu mengarah dia pembicaraannya gitu. Jadi seperti gini, Ibu ngobrol dengan Dimas, itu sudah bisa disebut dengan interaksi.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membangun kepercayaan, untuk mencegah dan mengatasi masalah, untuk mendapat pengarahan, dan untuk meningkatkan kepekaan. Seperti itu. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Gak ada ya? Oke, kan enggak. Mohon maaf. Paling kita taruh dulu. Nah, yang kedua itu adalah layanan orientasi. Nah, bidang layanan itu pribadi. Di sini tujuannya agar si kalian ini, teman-teman semua, murid-murid yang ibu cintai, bisa lebih memahami tentang dirinya sendiri. Jadi ibu harapkan di sini teman-teman semua bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara pribadi, secara mandiri, ya. Mati. Ya. Untuk metodenya dan alatnya, metode yang ibu gunakan ini di sini ibu pengen kalian semua berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Jadi kayak kita lagi berinteraksi, tanya jawab, ngobrol gitu. Nah, untuk medianya, ibu butuh alat tulis, dan sama handphone. Tapi untuk handphone kalian, ibu pengen dikumpulin di depan. Jadi ibu pengen fokus kalian tuh ngobrol sama teman sebaya kalian. Ya teman-teman ya, jadi mengerti teman-teman. Oke. Nah di sini nanti kita adain sesi diskusi tanya jawab seperti itu tentang pentingnya pemahaman tentang diri sendiri. Nanti kalian bisa presentasikan satu-satu di depan dan boleh kalian semua teman-teman menanggapi apa yang temannya sedang presentasikan. Seperti itu ya. Materinya tentang apa, Bu? Oh, materinya tentang cara mengenali diri sendiri. Jadi sebelum kita memahami diri sendiri, alangkah lebih baiknya kita mengenali dulu. Sebelum memahami, kita harus mengenali. Nah, kalian seperti apa? Yang pertama, ketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan kita. Yang kedua, amati bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Yang ketiga, mudah bersyukur. Nah, kalian sejauh ini udah pada bersyukur belum? Alhamdulillah ya. Nah, yang keempat, dengarkan suara hati. Jadi di sini tuh kalian harus ngikutin suara hati kalian itu seperti apa. Kalian tuh pengen seperti apa gitu. Oke. Terus kelima itu pusatkan perhatian saat menjalani keseharian. Jadi kalian tuh harus fokus perhatiannya. Kalian mau melakukan apa nih, kalian harus fokus seperti itu. Nah, setelah itu kalian harus belajar mendeskripsikan diri. Seperti udah dilihat dari penampilan juga ya, termasuk di sini tuh belajar mendeskripsikan diri sendiri tuh kayak gini. Saya kalian jelasin aja gitu tentang diri kalian sendiri gitu. Saya anak dari seorang keluarga ini. Misalkan, saya terlahir dari keluarga ini. Saya mengerti ini kebutuhan saya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya sadari dan pahami peran dalam kehidupan. Jadi kalian harus paham, harus sadar dulu dan harus paham tentang peran kalian di dalam kehidupan itu seperti apa gitu. Bisa dimengerti? Ada yang mau tanyakan? Kalian terus banget belum pada sarapan? Oh, iya. Nanti ibu kasih waktu 15 menit lagi seperti minggu kemarin. Ibu ngasih bonus tuh buat kalian 15 menit. Jadi kalian pakai ya buat sarapan dulu ya. Tapi jangan ke kantin, soalnya nggak bakal keburu. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga itu ada layanan dasar. Nah, layanan dasar ini bidang layanannya itu belajar. Tujuannya untuk mengembangkan kebiasaan belajar dan menguasai pengetahuan dan keterampilan. Jadi ibu nggak mau kalau teman-teman sini tuh kayak hafal cangkem, masuk nih materi shoot dari telinga kanan, langsung keluar lagi telinga kiri. Jadi nggak disaring gitu. Jadi harusnya kalian tuh mengembangkan tuh materi yang sudah kalian pahami, dan kalian bisa menguasai tentang ilmu yang kalian pelajari saat ini. Itu. Untuk metodenya apa aja ibu? Metodenya kita menggunakan alat tulis dan handphone. Tapi ibu pengen handphone kalian tuh enggak, untuk hari ini, untuk layanan belajar ini ibu membebaskan kalian menggunakan handphone kalian untuk mencari informasi, mencari materi gitu ya. Seperti di bidang layanan lainnya, ibu pengen kalian semua berdiskusi dan hasil diskusi kalian itu kalian tampilkan, kalian presentasikan di sini. Nanti kita adain diskusi tanya jawab. Si presentasi itu memberikan waktu untuk pertanyaan, ya, seperti presentasi biasanya. Semuanya satu kelompok, semua kelompok itu ini kan 32, nanti dibagi aja. Satu kelompoknya boleh ada yang 5, ada yang 6 berarti ya.
kita presentasikan di depan, nanti kita diskusi. Ibu pengen kalian semua di sini aktif dalam berdiskusi hari ini. Boleh? Untuk selanjutnya, Ibu pengen kalian semua mengambil kesimpulan dari setiap materi yang sudah dibahas. Seperti tadi di bidang layanan sosial, kan harus berinteraksi dan harus ambil tuh kesimpulannya apa gitu. Tadi di bidang layanan, satu lagi apa? Mana? Ada yang ngomongin? Ya, pribadi harus bisa lebih memahami diri sendiri. Nah, yang ketiga tadi kan layanan tentang pengetahuan ya. Jadi kalian bisa cari materinya lewat Google, lewat handphone kalian, cari materinya sebanyak-banyaknya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan ya. Jadi mengerti ya semuanya ya. Nah di sini Ibu pengen mau menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang program tahunan bimbingan konseling di kelas 12 IPA 2. Benar ini 12 IPA 2? Ya benar ya. Yang pertama itu di bidang pribadi. Tujuannya membantu murid kelas 12 IPA 2 untuk memulai beradaptasi di kelas dan di lingkungan sekitarnya. Jenis layanannya orientasi yang seperti tadi Ibu bicarakan ya. Ibu di sini menggunakan dua format layanan, yaitu klasikal dan lapangan. Nah, yang klasikal ini seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, kita berdiskusi. Nanti hasil diskusinya kita presentasikan di sini. Mengerti? Terus yang kedua itu Ibu memakai format layanan lapangan. Jadi langsung observasi. Kita mengelilingi nih tiap kelas, sekolah, maksudnya mengelilingi sekolah kita gitu ya. Mengelilingi kantin juga boleh. Kita buat beradaptasi gitu. Oke. Nah, untuk yang keduanya yaitu bidang layanan sosial. Bidang layanan sosial kan sudah dijelaskan tentang berinteraksi, ya kan? Jenis layanannya itu layanan informasi. Nah, di sini Ibu pengen kalian itu tahu tips dan trik berinteraksi dengan cepat dengan teman sebaya kalian. Jadi kalian itu nggak akrab di kelas ini doang, tapi Ibu pengen kalian bisa akrab ke kelas lain. Jadi tidak punya jadi kalian itu punya teman bukan hanya di kelas ini doang, tapi di kelas lain juga ada, mungkin ada tingkatnya juga ada, atau dari kakak kelas juga ada, seperti itu. Yang ketiga ada bidang belajar. Nah, itu tujuannya untuk murid kelas 12 IPA 2 mengatasi kesulitan dalam belajar dan berkomunikasi di lingkungan sekolah. Jadi kalian harus pintar-pintar cari materi, harus pintar-pintar cari wawasan, karena belajar itu bukan hanya di sekolah, di luar juga kita bisa belajar kok. Layanan materinya apa Bu? Layanan materinya itu memotivasi dan menjelaskan pentingnya berkomunikasi dan belajar. Kenapa sih komunikasi itu penting? Karena kita, nih Ibu perumpamaan aja ya, kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial, haruslah bersosialisasi. Nah, saat sosialisasi itu kita melakukan komunikasi dengan teman sebaya kita kan, bukan hanya teman sebaya, teman di lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, kenapa kita penting belajar? Karena kita harus punya bekal nih buat kita ngomong ke orang inilah, ke orang itulah, ke orang yang lebih tua, ke yang lebih muda, atau ke teman sebaya. Jadi biar bisa sharing itu enak gitu, ada obrolannya gitu. Dan kalian tuh punya ilmunya, bukannya kayak gitu ya. Apa? Oh, enggak, dari semua layanan tadi kalian cari materinya ya. Habis cari materinya kalian diskusi. Selesai diskusi, kalian bisa presentasikan di sini dan kita diskusi bersama lagi. Ada yang tanya jawab seperti itu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Untuk waktu presentasinya, kalian mau hari ini juga presentasi atau mau nanti minggu depan? Minggu depan aja, boleh. Berarti sekarang Ibu kasih tugas buat kalian cari sebanyak-banyaknya materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ingat ya, sosial, pribadi, dan informasi. Kalian cari sebanyak-banyaknya materi itu dan kalian diskusikan dengan teman kelompok. Untuk kelompoknya Ibu serahkan sama kalian, bebas kalian mau sekelompok sama siapa. Yang jelas Ibu pengen kalau misalkan kalian punya teman di circle itu, kalian harus gabung ke circle lain. Jadi jangan berpatok dalam satu circle ini loh. Ya, kalian harus bisa berbaur. Ya, jadi jangan punya patokan saya temannya si Dinda doang nih, terus saya harus temenan sama Dinda doang. Ibu gak mau kayak gitu. Kalian harus berbaur sama teman. Nah, Ibu pengen kalian semua itu berbaur dengan teman yang lain ya. Oke. Sebelumnya ada yang mau tanyakan lagi? Untuk medianya apa? Oke. Kalian boleh pakai karton atau kalian misalkan bisa bikin PPT. Nanti kita tampilkan di proyektor. Nanti Ibu minta tolong buat KM ketua kelas ya.
Ibu minta tolong nanti kalian ke ruang piket pinjem proyektor buat presentasi di sini. Ya, boleh minta bantuan ke yang lain nih, tuh, ya. Atau boleh minta tolong ke TU atau ke siapa gitu. Kalian minta tolong, Pak, Bu, saya mau pinjem proyektor untuk presentasi, gitu. Oke, nanti kita langsung tampilkan di sini nih presentasinya. Kita langsung lanjut diskusi seperti itu, tanya jawab. Oke, bisa dimengerti kan? Oke, baik. Oke, mungkin di pertemuan kali ini tuh kita cukupkan ya teman-teman ya. Kita ucap dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.